Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matematika. Lebih tepatnya adalah persiapan menghadapi penilaian tengah semester genap untuk pelajaran matematika. Pada PTS genap ini kebetulan ada dua bab yang akan muncul. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras, yang kedua adalah lingkaran. Langsung saja kita akan bahas soal-soal yang ada. Soal pertama, segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku. Terlihat pada gambar siku-siku berada di R. Nah, sedikit informasi, perhatikan baik-baik. Panjang sisi di depan sudut R itu saya simbolkan dengan R kecil. Nanti ini berlaku umum ya. Nah, panjang sisi P di depan P besar itu adalah P kecil. P kecil ini menyatakan panjang, P besar ini merupakan titik sudut. Sedangkan di depan sudut Q besar itu panjang sisinya adalah Q kecil. Yang perlu kita ingat pada teorema Pitagoras, kalau kita mencari R atau hipotenusa sisi terpanjang, maka kita menjumlahkan P kuadrat dengan Q kuadrat. Tetapi kalau kita nyari P atau Q, P kuadrat atau Q kuadrat sama dengan hipotenusa dikurangi salah satu sisi yang sudah diketahui. Oke, soal yang pertama. Kita cek di situ di gambar, harusnya kalau tanda hubungnya tambah itu yang depan ini merupakan hipotenusa, karena hipotenusa sisi terpanjang, maka hasil itu merupakan hasil penjumlahan. Yang A ini jelas salah karena hipotenusanya adalah R. Ini lagi R, ini sudah hipotenusanya sudah tepat. Nah, di ruas kanan harusnya dijumlahkan, ini juga salah. Sedangkan yang C, Q kuadrat merupakan salah satu siku-siku sama dengan R kuadrat min P kuadrat. Ini mengindikasi bahwasanya R merupakan sisi terpanjang. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 2. Seperti pada soal nomor 1 tadi digambarkan bahwasanya sudut panjang sisi P kecil itu di depan sudut P besar dan seterusnya. Nah, letak siku-siku itu berada, dia menghadap kepada sisi hipotenusa atau sisi terpanjang. Kita perhatikan soal yang A. Ini kan harusnya kan operasinya penjumlahan, maka R merupakan sisi terpanjang. Maka harusnya ini bukan sudut P, melainkan sudut R. Jadi pilihan jawaban A itu salah. Sedangkan pilihan jawaban B terlihat P kuadrat min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti nilai terbesar yaitu P kuadrat. Harusnya siku-sikunya berada di depan huruf P. Nah, ini tidak tepat yang B. Soal yang C. Nah, terlihat Q kuadrat min R kuadrat sama dengan P kuadrat. Di sini yang sebagai nilai tertinggi yaitu Q, ya. Maka titik sudutnya harusnya adalah Q besar yang menghadap terhadap Q. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Kita coba bahas untuk yang D. Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan P kuadrat. Berarti di sini sisi siku-sikunya yaitu, atau sisi terpanjang yang dihadap oleh sudut siku-siku yaitu P. Harusnya ini maka sudut P. Jadi itu salah. Jawaban yang tepat adalah C. Soal ketiga. Diketahui kelompok bilangan berikut. Kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras adalah, ada beberapa cara untuk ngecek triple Pitagoras. Kalian bisa menghafalnya. Ini akan saya tuliskan beberapa triple yang sering muncul, meskipun ada triple Pitagoras yang lain juga yang sering muncul, tapi ini yang paling sering muncul. Pertama yaitu 3, 4, 5 dan kelipatannya kayak 6, 8, 10. Kemudian 5, 12, 13 dan kelipatannya. Kemudian 8, 15, 17. Selanjutnya ada 7, 24, 25, kemudian 20, 21, 29, dan perhatikan untuk soal nomor 3, 6, 8, 10. Apakah merupakan triple Pitagoras? Iya, karena itu dari baris pertama 3, 4, 5. Kalau kita kalikan 2, kita dapat 6, 8, dan 10. Berarti yang pertama ini benar. Yang kedua, 8, 15, 17 itu ada sesuai dengan baris ketiga. Berarti yang kedua ini juga benar. Yang
3, yang kedua tadi sudah benar, yang ketiga 20, 21, 28. Harusnya triple Pythagorasnya adalah 20, 21, dan 29. Jadi yang ketiga salah. Yang keempat 7, 24, 25 itu suatu yang benar. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Perhatikan ukuran ketiga sisi dari tiga segitiga berikut. Kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah seperti pada soal nomor 3 tadi, yang nomor 1, 6, 8, 10 itu kelipatan 2 dari 3, 4, 5 ya. 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2. Nah, itu diperoleh yang I. Selanjutnya ada lagi nomor 2, 4, 6, 8 dikecilkan menjadi 2, 3, 4 bukan merupakan triple Pythagoras. Nomor 3 juga sama dan yang keempat juga sama. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Kita gambar saja. Sebuah segitiga ABC. Siku-sikunya di A, berarti ini A, ini B, ini C. Jika panjang BC 20 dan AB 12, panjang AC berapa? Kita pakai triple Pythagoras saja agar lebih cepat. 12, 20 itu keduanya bisa dibagi dengan 4 sehingga kita dapatkan 3, karena 12 bagi 4 itu 3, 20 bagi 4 itu 5. Nah, triple Pythagorasnya kalau ada 35 yaitu 4. 4 kali 4 hasilnya yaitu 16. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Nah, di sini diketahui ada dua segitiga siku-siku, ini siku-siku di P dan ini siku-siku di Q. Selanjutnya ditanya panjang RS. Maka kita karena segitiga siku-siku maka berlaku rumus Pythagoras. Kita cari dulu QS-nya. QS sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 9 sama dengan akar 153. Kemudian kita lanjut untuk mencari RS. RS sama dengan RS kuadrat sama dengan akar 153 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar dan pangkat saling menghilangkan, jadi akar 153 pangkat 2 hasilnya 153 ditambah 4 pangkat 2 itu 16. Sehingga kita dapatkan RS kuadrat sama dengan 169. Maka RS sama dengan akar dari 169 yaitu 13. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 7 ada bangun trapesium seperti yang tampak pada gambar yang ditanya keliling trapesium. Nah, keliling itu tidak ada rumus khususnya, kita jumlahkan saja semua tepi-tepinya. Di sini diketahui 13, 5. Nah, sisi 3 sisi SR, SP dan PT belum ada. Ini di sini ada 13, 5 bentuk segitiga siku-siku RTQ. Perhatikan baik-baik pada segitiga siku-siku berarti berlaku Pythagoras. 5, 13 itu triple Pythagorasnya adalah 12. Maka ini 12, yang atas juga 12, yang bawah juga 12. Kita tinggal menjumlahkan kelilingnya saja, hanya bagian tepi yang tengah tidak dijumlahkan. 12 tambah 12 tambah 12, 36 tambah 5, 41 tambah 13, hasilnya yaitu 54. Jadi jawabannya tepat adalah B. 8. Terdapat segitiga PQR. Ditanya luas segitiga PQR adalah, umumnya kita mencari luas segitiga itu kita tahunya adalah luas sama dengan luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi.
Pada gambar itu yang mengindikasi alas kan PQ 26 cm, tingginya belum ada. Maka alternatif lain, rumus dari luas segitiga, kalau segitiganya tidak diketahui alas dan tingginya, bukan juga segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga sama dengan akar S, S min A, S min B, dan S min C. Perlu diketahui S itu sama dengan setengah dari keliling segitiga. Sedangkan A, B, dan C merupakan panjang sisi segitiga. Nah, di sini kan kita tidak tahu alas dan tingginya berapa, maka kita akan gunakan rumus luas segitiga yang S, akar S, S min A, S min B, dan S min C. Kita cari dulu nilai S. S itu adalah setengah dari keliling. Berarti setengah dari kelilingnya kita dapatkan dengan menjumlahkan semua sisinya. Yaitu 24 ditambah 26 ditambah 10. Setengah dari 24 tambah 26 itu 50 tambah 10 hasilnya 60. Setengah dari 60 yaitu 30. Sekarang kita masukkan ke rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan akar S. S-nya 30. S min A. Jadi 30. A-nya bebas ya. Pokoknya sisi-sisi segitiga. Kita misalkan saja A-nya 24. B-nya 26. C-nya sama dengan 10. Kita bisa menukarnya, tidak harus seperti ini. Nah, di sini S min A berarti 30 dikurangi 24. Kemudian 30 dikurangi B di 26 dan yang terakhir yaitu 30 dikurangi 10. Nah, ini sama dengan akar 30 dikali 30 dikurangi 24 yaitu 6. 30 dikurangi 26 yaitu 4 dan 30 dikurangi 10 hasilnya yaitu 20. Sekarang kita kalikan 30 kali 6 kali 4 kali 20. Hasilnya yaitu 144, nolnya 2, jadi 14.400. Akar dari 14.400 kita tahu akar dari 144 itu 12. Ada 2 nol, kita ambil 1, jadi luas segitiganya sama dengan 120 cm persegi. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B. Kita akan masuk ke soal nomor 9. Diketahui gambar seperti yang nampak di situ. Yang ditanya adalah keliling PQRSTU. Perhatikan baik-baik di situ. Untuk mengerjakan mencari keliling kita butuh bantuan garis bantu. Kita biasa mengkonstruksi sendiri. Di sini kita akan gambarkan garis bantu QS ya. Kita buat sendiri garis QS. Nah, setelah kita buat garis QS, kita sudah dapatkan dua buah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang besar yaitu PTU dan segitiga siku-siku yang kecil adalah QRS. Nanti agar cepat dalam menghitung, kita akan menggunakan triple Pythagoras daripada kita menggunakan rumus Pythagoras yang asli. Kalian hafalkan beberapa 3 angka yang merupakan triple Pythagoras agar memudahkan dalam perhitungan. Saya akan coba tuliskan kembali triple Pythagoras yang sering muncul di soal-soal. Yang pertama yaitu 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 9, 40, 41. Ini triple Pythagoras yang sering muncul. Kalian hafal agar mudah dalam menghitung. Perhatikan, di sini untuk mencari keliling kita tinggal menjumlahkan tepi-tepinya saja. Di sini PU sudah ada, UT sudah ada, QR sudah ada, SR sudah ada. Yang belum ada adalah PQ dan ST. Nah, di sini kita akan menghitung untuk mencari PQ ditambah ST.
Ya, yang belum ada kan PQ dan ST. Kita tidak bisa mencarinya satu persatu, kita langsung saja mencari PQ ditambah ST. Itu bagian yang belum ada dari bangun PQ RSTU. PQ ditambah ST itu sama dengan garis PT yang panjang dikurangi dengan QS. Nah, kita nanti akan cari PT, kemudian cari QS, sehingga kita dapatkan PQ ditambah ST. Perhatikan baik-baik. Segitiga PTU adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi 20, 29. Di sini ada triple Pitagoras 20, 29, berarti sisi yang lain adalah 21. Maka dapat kita simpulkan PT-nya sama dengan 21 dengan triple Pitagoras. Cukup mudah tanpa harus menghitung. Sedangkan QRS juga segitiga siku-siku, ada sisinya 6, 8. Berarti kan 6 dan 8 itu kelipatan 3 dan 4. 3 dan 4 itu kita kalikan 2 jadi 6 dan 8. Berarti sisi yang ketiga pasti 5 dikali 2 hasilnya yaitu 10. Atau dalam penulisannya mudahnya seperti ini saja. Kita tuliskan dulu 2 sisi segitiga 8 dan 6. Dua-duanya bisa kita bagi 2. Ini menjadi 4, ini menjadi 3. Triple Pitagoras 4, 3 yaitu 5. 5 kita kali 2 hasilnya 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya QS sama dengan 10. Nah, tinggal masukkan di sini PT-nya yaitu 21, QS-nya 10. Hasilnya 11. Nah, sekarang kita akan mencari keliling PQRSTU. Kelilingnya kita tambahkan tepi-tepinya saja. PU yaitu 20 ditambah UT 29 ditambah TS dan PQ langsung saya jumlahkan. PQ dan ST yaitu 11 ditambah 6 ditambah 8. Ini 20 tambah 29 lebih mudah, 29 tambah 11 hasilnya 40 tambah 20 60 tambah 6 tambah 8 74. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 10. Tentukan luas segitiga PSR yang berwarna kuning. Nah, di sini PQR merupakan segitiga siku-siku. Jadi kita akan menggunakan teorema Pitagoras karena berkenaan dengan segitiga siku-siku. Untuk menjawab soal ini, untuk mencari luas, kita gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Pada segitiga PSR, tingginya yaitu 12, tetapi di situ yang belum ada informasi alasnya yaitu PS. Jadi tingginya sudah ada, alasnya yang belum ada yaitu PS. Maka untuk mencari PS kita akan cari terlebih dahulu PQ dan QS. Nah, kita cari dulu coba QS. QS itu bagian dari segitiga siku-siku QRS. QRS segitiga siku-siku dengan panjang sisi 13, 12 berarti berdasarkan triple Pitagoras, saya tuliskan kembali triple Pitagoras. Ini penting biar tidak usah menulis rumus Pitagoras yang asli. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 9, 40, 41. Nah, di sini 12, 13 ini berarti satunya yaitu 5. Jadi QS-nya 5. Kemudian perhatikan segitiga siku-siku PQS. Di situ ada sisinya 15 dan 12. Di 15, 12 kita akan nyari PQ-nya ya. 15 dan 12 kedua-duanya bisa dibagi 3. Hasilnya 5 dan 4. Nah, 5, 4 triple Pitagorasnya adalah 3. 3 kita kali 3 hasilnya 9. Jadi PQ-nya sama dengan 9. Sedangkan kita yang butuhkan adalah PS. Nah, PS itu terlihat pada gambar PS sama dengan PQ dikurangi SQ. PQ-nya yaitu 9, SQ-nya 5. Sehingga PS-nya yaitu 4. Sekarang kita hitung dengan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu PS 4, tingginya QR yaitu 12. Kita sederhanakan 2 dikali 12 hasilnya 24. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya untuk nomor 11 kita masuk kepada bab lingkaran. Di situ
itu ada sebuah gambar, ditanyakan, disebut apakah ruas garis PR? PR itu kita sebut sebagai jari-jari. Selanjutnya, ruas garis QS. Ruas garis QS, garis lurus, itu kita sebut sebagai tali busur. Karena menghubungkan dua titik pada lingkaran. Garis lengkung SU kita sebut sebagai busur. Kalau lengkung itu busur. Kemudian daerah arsiran PUV itu merupakan juring. Untuk soal nomor 12, panjang PR 10 cm. Berarti PT dan TR-nya karena terbagi dua oleh SQ, berarti masing-masing yang kiri 5, yang kanan 5. Di PT-nya 5, TR-nya 5. Panjang diameter lingkaran 26 ya. Jadi OSQ itu 26. Berarti OQ juga separuhnya jadi 13. Panjang kita. Jadi kita disuruh mencari panjang kita. Tadi panjang diameternya kan OS. Ini 26. Berarti OQ itu jari-jari, setengahnya diameter sama dengan setengah dari 26 sama dengan 13. Oke, kita akan mencari kita. Cara mencari kita adalah dengan cara OQ dikurangi dengan OT. Kita cari terlebih dahulu OT-nya, kita buat garis bantu, kita hubungkan titik O ke sisi R. OR itu merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran OR itu kan sama dengan OQ. OQ-nya 13, seperti ini 13. Pada segitiga OTR adalah segitiga siku-siku, ada sisi 5, 13, berdasarkan triple Pythagoras, maka OT sama dengan 12. 5, 12, 13. Untuk mencari kita sama dengan OQ dikurangi OT. OQ-nya yaitu 13, OT-nya 12. Maka 13 kurang 12 hasilnya 1 cm. Selanjutnya, soal nomor 13. Besar sudut PUQ 46. Besar sudut PQR, perhatikan PUQ adalah sudut pusat yang menghadap busur PQ. Sedangkan PRQ sudut keliling yang juga menghadap busur PQ. Busurnya sama, maka berlaku hubungan sudut keliling itu setengahnya sudut pusat, atau dibalik sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Nah, di sini PRQ sudut keliling, karena mereka ada busur yang sama, berlaku hubungan ini. Sudut keliling berarti besar sudut PRQ sama dengan setengah dari sudut pusatnya, setengah dari besar sudut POQ. Setengah dikali 46, hasilnya 23 derajat. Soal nomor 14. Besar sudut QOR 50. QOR ini 50. Yang ditanya PSG ya. Nah, di sini sudut QOR itu berpelurus dengan sudut POQ di sebelahnya. Maka besar sudut POQ bisa kita cari karena saling berpelurus. 180 derajat dikurangi 50 derajat, hasilnya 130 derajat. Perhatikan baik-baik, POQ merupakan sudut pusat yang menghadap busur PQ. Sedangkan PSG yang ditanyakan itu juga sudut yang menghadap busur PQ, tapi PSG adalah sudut keliling. Nah, berlaku hubungan seperti tadi, kalau mereka sudut pusat dan keliling yang menghadap busur yang sama, sudut keliling itu setengahnya sudut pusat, atau sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Berarti besar sudut PSG, sudut keliling itu setengahnya sudut pusat, di setengah kali besar sudut POQ. Setengah dikali POQ-nya sama dengan 130 derajat. Setengah dari 130 adalah 65 derajat.
Untuk soal nomor 15, titik O adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE plus ACE plus ADE sama dengan 96. ABE di sini, ACE di sini, dan ADE di sini. Yang ditanya AOE yang di sini. ABE, ACE, dan ADE adalah sudut keliling yang menghadap busur sama, yaitu busur AE. Ada kaidah bahwasanya sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Jadi ABE, ACE, ADE itu sama. Misalkan ABE-nya itu X derajat. Berarti ACE-nya itu juga X derajat ditambah ADE-nya X derajat. Sama dengan 96 derajat. X tambah X tambah X itu 3X sama dengan 96 derajat. X sama dengan 96 derajat dibagi 3 hasilnya 32 derajat. Jadi masing-masing sudutnya adalah 32 derajat. Nah, yang kita cari adalah AOE. AOE merupakan sudut pusat yang menghadap busur AE. Ingat, kalau sudut keliling itu setengahnya sudut pusat, berarti sudut pusat kedua kalinya sudut keliling. Berarti besar sudut AOE itu dua kalinya sudut kelilingnya. 2 kali 32 derajat. Hasilnya adalah 64 derajat. Jawaban yang tepat adalah C. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.